Kita gak perlu mengartiskan diri sendiri. Artis gitu loh, ajudan, please ajudan. Saya ini gak punya fasilitas. Saya gak punya perlakuan spesial. Satu-satu hari yang saya tuh didampingi LO cakep. Seperti Fanny, itu cuma hari Minggu. Koordinator care nemenin saya kalau saya ada jemaat yang minta foto. Itu dia standby jaga saya supaya bisa bantu fotoin. Selebihnya Ibu Heni gak punya bodyguard. Saya di jalan, disamperin orang, dipeluk orang, itu udah biasa. Meskipun masih kaget-kaget sampai sekarang ya. Ibu Heni, boleh peluk? Masa mau bilang, gak boleh? Ya udah dia udah nangis ya kan, pasrahlah gue. Peluk. Saya sangat diberkati sama khotbah Ibu Heni. Saya hampir cerai sama suami saya. Tapi berkat khotbah Ibu, saya gak jadi cerai. Saya udah, ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena separuh shock main dipeluk aja gitu. Pernah kejadian lucu, gak tahu orangnya di sini gak? Ada anak perempuan gitu mau keluar pintu. Saya kan dulu kan nyalamin di pintu kan gini-gini kan. Kenapa sekarang enggak biar gak macet di depan? Jangan bilang udah mulai belagu ya. Jadi yang mau ketemu saya nunggu di depan. Karena di belakang jadi macet. Nah yang cewek, Kak Heni boleh peluk? Dia unyu-unyu gitu ya gue. Peluklah dia ya kan. Sering banget tau gak sih? Udah gitu di belakang dia cowok. Tanya gini, boleh peluk? Gue langsung bilang enggak. Enggak. Apa sih? Yang boleh cipika-cipiki sama saya tuh yang dekat sama saya. Enggak boleh semua peluk-peluk saya. Emang apaan gue? Gitu kan. Janganlah kita mengartiskan diri. Yesus ngajarin dalam Matius 20 tadi. 26. Barang siapa ingin menjadi besar. Jadi udah besar belum? Belum. Ingin menjadi besar, mari belajar. Hendaklah ia menjadi pelayan. Anda pengen company-mu besar? Ingin gak company-mu besar? Ingin gak karirmu meningkat? Yang kamu harus tingkatkan apa? Pelayananmu. Yesus ngajarin kita. Kalau pengen jadi besar, servis penting. Saya gak tahu soal ilmu pengetahuan berapa persentase keberhasilan company karena produk. Tapi yang saya pastikan produk penting, betul gak? Tapi yang paling penting customer service. Gak peduli makanan lu enak, kopi lu enak, kalau lu jahat, jutek. Gua gak makan lagi di situ. Setuju? Jadi asyar-asyar harus manis-manis. Jangan jutek-jutek. Ya, gak peduli siapa yang khotbah, kalau asyarnya galak, jemaat gak balik lagi loh. Betul gak? Kita harus servis yang terbaik. Kita tuh sering kali gini, wah perusahaan harus makin besar. Gereja harus makin besar. Kita pikir sediain fasilitas yang mewah, buat begini, buat begitu. Saya bilang enggak. Personal touch, very important. Saya percaya bahwa kalau jemaat mau betah, saya sebagai gembala sama Pak Jojo gak boleh belagu. Jangan sok ngetop. Amen. Yang bilang sama saya, gak boleh berubah, gak boleh berubah. Ini manusia ini ya. Terus bilang sama saya, kamu gak boleh berubah ya. Saya gak berubah, masih suka makan pakai tangan. Masih suka makan di pinggir jalan. Masih bikin kopi buat staff. Saya gak berubah. Karena gini, kedudukan gak membuat kita jadi tidak tersentuh harusnya. Menjadi besar justru harus meningkat pelayanannya. Harus makin baik sama orang di bawah. Apa artinya? Saya kasih tahu ya, pelayanan yang terbaik yang menentukan kemajuan sebuah perusahaan. Nah yang melayanin belum tentu bosnya bukan? Nah siapa yang menentukan orang-orang staf di bawah ini akan melayani dengan baik? Perlakuan bosnya sama karyawannya. Coba bosnya gak baik sama karyawan kerjanya jutek. Sebel sama bosnya. Saya pernah ketemu sama salah satu wartawan ya dari televisi. Dia wawancara saya waktu saya ke NTT. Yang ada tuh sambil ngopi makan pisang goreng, dia ceritain ke saya tentang bosnya. Bu Heni, ibu kan kenal tuh sama bos saya tuh. Kasih tahu tuh, jangan cuma pintar ngomong doang. Perhatiin kesejahteraan karyawan, bayangin gitu. Kalau saya sih amit-amit malu ya, jangan sampai ya ada pelayan di ICI atau staff di full time gitu ya yang sampai ngomong gitu. Please come to me, come to me, come to me.
Ya kan? Justru kalau kita ingin jadi besar, ke bawah kita harus melayani. Kasih servis yang terbaik buat staff. Layani keluargamu dengan yang terbaik. Kalau ingin jadi terkemuka, jangan malah minta dihargai, tapi hargai dulu orang lain. Sehingga stafmu lakukan yang terbaik, dan tiba-tiba kamu yang dikenal. Padahal itu hasil kerja mereka. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.